Sudah saya sampaikan, setelah dilantik akan segera secepat-cepatnya saya sampaikan mengenai kabinet dan yang mengisi pos-pos kementerian. Secepatnya. 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 Nanti kalau sudah diumumkan kan tahu. Ya maunya semuanya kerja cepat, tapi cepat nanti kalau keliru gimana? Cepat tapi benar gitu loh. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya saya sampaikan apa adanya ya. Ya karena kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Hah? Ya iya dong, masa nggak diganti terus yang ngisi siapa? Hah? Hah? Gimana? Ya iya dong. Apanya? Ya bisa aja hari ini, kenapa tidak? Oleh sebab itu jawaban saya secepat-cepatnya. Begitu clear, ya langsung diumumkan. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, pemirsa. Pak Basara, saya kok curiga, jangan-jangan nggak jadi pengumuman kemarin, Bu Mega marah ya? Ya, ini kan kecurigaan yang berlebihan dan lebay ya. Karena fakta-fakta politiknya kan sangat jelas sekali. Di mana kronologis ketika Pak Jokowi menyatakan akan mengumumkan kabinet secepat-cepatnya, lalu sudah ada persiapan di Pelindo, biro protokoler, biro pers istana juga sudah dikerahkan ke sana, kemudian tiba-tiba tidak jadi diumumkan. Karena faktor apa? Ada rekomendasi KPK yang memang Pak Jokowi concern. Beliau tidak ingin mengklarifikasi nama-nama calon menterinya ke KPK itu sekedar pencitraan, tetapi memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan calon menteri yang tidak bermasalah di kemudian hari. Karena sudah banyak contoh dalam pemerintahan sebelumnya. Bukan karena nama Mbak Puan nggak masuk di kabinet gitu? Tidak ada kaitannya dengan itu sama sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita berpikir objektif lah, melihat fakta-fakta yang ada ini untuk tidak melulu kita mencari kambing hitam dari kalangan partai politik yang bermasalah. Gitu. Saya kira dari sisi PDI Perjuangan, Ibu Mega sendiri kurang apa negarawannya beliau ketika mulai memutuskan Pak Jokowi menjadi capres, kemudian mengambil cawapres juga bukan dari kalangan ketua umum partai politik, kemudian beliau juga memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menjalankan tugas-tugas beliau sebagai presiden, menghargai hak prerogatifnya. Ya. Saya kira marilah kita mulai berpikir positif supaya kita semua termasuk media juga tidak terjebak dalam praktek deparpolisasi. Ini penting karena jangan sampai kita mengumbar-ngumbar ingin membangun demokrasi di negara ini, tetapi pilar utama demokrasi kita hancurkan dengan berbagai modus. Ada satu, kalau bicara modus itu politisi lah ahlinya gitu. Ada satu yang mengganjal. Ini pertanyaan konyol, tapi saya butuh penjelasan. Kalau Pak Jokowi memang bisa mandiri menentukan kabinetnya, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi memang menunggu rekomendasi KPK sehingga belum jadi mengumumkan di Pelindo. Kenapa hari ini harus bertemu dengan Bu Mega? Jangan-jangan membahas ketidaksetujuan Bu Mega terhadap struktur kabinet. Jadi begini Mas. Kok ada kesan bahwa Bu Mega itu intervensi gitu? Begini, Pak Jokowi menurut Undang-Undang Dasar kita pasal 6A ayat 2 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Oke, berarti main faktor dari Pilpres itu adalah partai politik. Dalam perjalanannya, Pak Jokowi mendapatkan dukungan dari masyarakat masif, begitu kan? Lalu kemudian bertemulah antara aspirasi partai dan aspirasi partai politik. Kemudian di dalam konteks mengusung, mendukung, dan memperjuangkan Pak Jokowi sebagai calon presiden pada waktu itu, dua kekuatan ini bekerja. Nah, oleh karenanya, di dalam proses pembentukan kabinet, sebelum beliau menggunakan hak prerogatifnya kemarin, menurut hemat saya adalah wajar kalau kemudian kader-kader partai politik ingin ditempatkan pada posisi-posisi kabinet. Karena jabatan menteri itu adalah jabatan political appointee, jabatan politik. Setuju. Yang mana menteri-menteri yang berasal dari partai politik
tentu saja etikanya, fatsunnya, menurut aturan main masing-masing partai politik harus izin dan rekomendasi masing-masing ketua umum partai politik. Jadi apalagi Pak Jokowi sudah mengumumkan, Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa ada klaster-klaster calon menteri. Ada klaster dari partai politik, jumlahnya hanya 15. Zaman Pak SBY 20 orang loh, menteri dari partai politik. Selebihnya 18 itu dari kalangan profesional. Sudah dibagi dengan kalangan profesional. Partai politik hanya 15. Kalau gitu harusnya Pak Jokowi juga datang ke semua ketua umum partai pendukungnya dong. Bisa saja kalau memang ada urgensinya. Gitu loh. Karena lebih urgensi ke Bu Mega. Bisa jadi ada urgensi yang memang harus didiskusikan dengan Ibu Mega sebagai ketua umum partai politik kalau calon menteri tersebut terkait dengan kader PDI Perjuangan. Tidak bisa dong Pak Jokowi meskipun dia kader PDI Perjuangan mau mengambil calon menteri dari kalangan kader PDI Perjuangan, Ibu Mega dilewati. Saya kira karena Pak Jokowi bukan ketua umum PDI Perjuangan. Bukan hanya ketua umum PDI Perjuangan, ini fatsun, ini etika orang timur ya. Saya kira Anda di berita satu pun kalau mau melakukan satu pasti koordinasi dulu dengan atasan Bung Doni kan. Kulonuwun lah ceritanya. Tapi Mas Burhan, yang namanya kulonuwun kalau presiden kepada ketum partai itu seperti apa sih? Karena saya ingat betul ketika Pak SBY nggak pernah jadi ketemu dengan Bu Mega, yang satu merasa saya kan lebih senior, lebih tua, aku ini mantan presiden. Lah yang satu saya kan presidennya sekarang gitu. Ini kulonuwun yang seperti apa yang terjadi antara Pak Jokowi ini? Konteksnya beda. Ya, begini, saya kira Jokowi adalah presiden yang merdeka. Dia seharusnya mampu memberikan kepastian kepada publik bahwa dia bukan presiden boneka siapapun. Dan dalam pidato kenegaraan setelah dia dilantik sebagai presiden, dia menyatakan dia akan bertindak sebagai presiden atas kehendak rakyat dan konstitusi. Nah itu harus diwujudkan, terutama ujiannya adalah bagaimana bargaining position dia dan standing dia ketika berhadapan dengan partai-partai pendukungnya. Nah bahwa seorang Jokowi menjadi presiden karena ada investasi politik dari partai-partai pendukungnya jelas iya. Tetapi independensi sebagai presiden juga harus diwujudkan. Bentuknya misalnya begini, ini saya kira soal referensi dari KPK atau PPATK ini menjadi bola salju yang kemana-mana karena memang punya efek lanjutan yang cukup kuat ya. Misalnya kalau yang ditandai merah atau tandai kuning itu berasal dari calon menteri yang tidak punya backup politik atau bukan rekomendasi dari partai, mudah sekali buat Jokowi untuk mencoretnya. Masalahnya adalah jika yang ditandai merah atau kuning tadi itu elit partai pendukung atau nama yang disokong oleh elit partai pendukung. Itu komplikasi politiknya jauh lebih rumit. Dan kenapa harus merah dan kuning ya? Nah itu. Itu tanya ke Abraham Samad ya. Nah, itu soal Abraham Samad. Poin saya adalah gitu ya. Jokowi harus pertama meletakkan pada prinsip meritokrasi, integritas dari calon kabinetnya, bahwa kemudian ada prinsip akomodasi, prinsip representasi dari partai politik pendukungnya, itu harus diletakkan dalam kerangka tadi, meritokrasi kabinet dan integritas. Dan yang paling penting, ini penting juga untuk disampaikan, apakah partai pendukung itu mengusulkan nama-nama sesuai dengan prinsip meritokrasi atau tidak? Apakah nama-nama yang diusulkan melalui kantung partai politik tadi itu sesuai memenuhi prinsip integritas yang diinginkan atau tidak? Dan nama-nama itu kan bisa saja bocor ke publik yang masuk ke KPK sekarang atau di beberapa nama sudah bocor ya, lepas akurasi dan presisinya. Tapi buat saya kita tidak ingin berbicara soal gosip tentu saja ya, soal spekulasi. Yang penting adalah soal meritokrasi, integritas, dan independensi presiden. Tapi Mas Burhan, tanpa harus tadi melanggar prinsip fatsun politik tadi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi didukung oleh 4 partai, dan 4 partai itu punya saham politik yang cukup besar. Ini pembelajaran etika politik juga ya. Tapi satu hal nih, kalau kita lihat proses sekarang yang dijalani oleh Presiden dan Wakil Presiden, apakah ini sudah cukup membuktikan masyarakat melihat ada niat atau upaya dari Presiden untuk membuat kabinet yang bersih? Kalau alasannya memang rekomendasi KPK tadi. Kalau kita melihat dari cara Pak Jokowi untuk mendaftarkan dan meminta referensi dan asesmen dari PPATK dengan KPK, itu cara atau komitmen yang baik dari Jokowi untuk membentuk kabinet yang bersih. Ini jelas satu inisiatif yang harus kita apresiasi ya. Tetapi masalahnya kan bukan sekedar di situ, itu kan proses. Yang dilihat publik adalah outputnya. Betul. Nah, siapa yang diumumkan? Nah, yang menjadi persoalan serius adalah bukan structure follow function. Bukan struktur mengikuti fungsi, tapi ada orang dulu dan orang itu harus dimasukkan dalam struktur. Apapun struktur itu cocok atau tidak. Sehingga tidak kesannya diada-adain ya. Kesannya adalah dipaksakan untuk masuk dengan melanggar prinsip meritokrasi dan tadi prinsip integritas.
Nah, ini yang negosiasi ini yang kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi, ada tarik ulur. Termasuk nomenklatur kementerian yang mungkin ada perubahan, mungkin karena orangnya sudah ada gitu, dicocok-cocokin. Nah, kalau misalnya prinsipnya yang penting orangnya masuk, soal struktur sama nomenklatur harus mengikuti orang tadi, lantas apa bedanya dengan presiden sebelumnya? Jadi Jokowi punya utang besar nih kepada publik, apakah dia mau mengikuti komitmen untuk membentuk pemerintahan bersih dengan membentuk nomenklatur yang seideal mungkin, ataukah pada akhirnya dia takut tunduk gitu ya. Nah ini yang kita lihat, bukan pada prosesnya, ke KPK, ke PPATK, tetapi outputnya yang akan diumumkan. Anda komentari di segmen berikutnya ya, kita break dulu. Baik, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.